Presiden Joko Widodo menginginkan agar belanja infrastruktur digital dipercepat. Hal itu diperlukan untuk mendorong efisiensi, meningkatkan konektivitas, dan logistik antar daerah melalui ruang digital. Selain itu, di masa pandemi seperti saat ini, infrastruktur digital yang mumpuni menjadi sangat penting bagi masyarakat. Segera lakukan percepatan, perluasan akses, dan peningkatan infrastruktur digital. Saya kira kemarin kita sudah bicara dengan Menkominfo mengenai ini. Kemudian percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan, serta di titik-titik layanan publik. Saya minta juga yang berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan skem pendanaan dan pembiayaan transformasi digital segera disiapkan secepat-cepatnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pembangunan infrastruktur digital untuk daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal menjadi program prioritas sesuai arahan Presiden. Diharapkan seluruh daerah 3T akan mendapatkan sinyal 4G pada 2022. Untuk wilayah 3T ada masih 9.113 desa yang belum tersedia sinyal 4G sinyal yang kami sudah agendakan. Mudah-mudahan tahun 2022 itu seluruhnya di seluruh Indonesia sudah selesai pembangunan infrastruktur TIK di wilayah 3T, dan wilayah non 3T atau wilayah komersial masih tersisa 3.435 desa kelurahan yang kami sudah punya komitmen bersama-sama perusahaan seluler untuk menyelesaikannya. Jadi kami harapkan ya dalam roadmap pembangunan infrastruktur TIK selesai tahun 2022. Dan Bapak Presiden memberikan arahan tegas untuk memastikan itu dilaksanakan. Berdasarkan rancangan APBN 2021, belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur digital mencapai 30,5 triliun rupiah, di mana Kementerian Kominfo mendapatkan alokasi terbesar, yaitu 14,7 triliun rupiah. Sementara program strategisnya mencakup pembangunan BTS di 5.000 lokasi hingga pembangunan pusat data nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Lonjakan kebutuhan telekomunikasi khususnya internet terjadi di kala pandemi COVID-19 ini. Pemerintah dan swasta dituntut untuk meluaskan cakupan layanan telekomunikasi yang stabil dan terjangkau. Nah, apa saja strategi dan terobosan yang harus dilakukan dan juga sedang dilakukan? Saya akan ke Pak Dirjen terlebih dahulu, Prof. Ahmad. Di masa pandemi ini kebutuhan akan jaringan internet yang berkualitas, reliable, cepat, begitu menjadi sebuah keharusan dan juga kebutuhan, Prof. Dan hampir semua bidang membutuhkannya, kesehatan, pendidikan, ekonomi utamanya. Apa upaya Kominfo untuk meningkatkan layanan internet di Indonesia? Mas Rory, selamat malam. Selamat malam pemirsa. Jadi yang pertama, apa yang telah disampaikan dan menjadi instruksi Bapak Presiden untuk dilakukannya pembangunan digital ke depan dengan anggaran yang besar, itu menunjukkan bahwa telekomunikasi menjadi bagian sangat penting, apalagi ketika kita berada pada sisi pandemi semacam ini. Tadi dipertanyakan sebetulnya apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang pertama tentunya untuk mendapatkan layanan prima dari akses telekomunikasi ini setidaknya ada 3 soal yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah coverage yang luas, yang kedua adalah quality of service, dan yang ketiga adalah device. Nah, yang pertama, coverage itu seperti juga telah disinggung tadi, saat ini sebetulnya coverage itu mengcover begitu banyak daerah, tetapi ada 12.000 desa yang masih belum tercover dengan sinyal 4G. Yeah. Nah, untuk itu maka 9.000 diantaranya akan dibangun oleh Bakti, oleh Kominfo, ya karena itu berada di 3T. 3T itu adalah daerah yang tertinggal, terluar, dan terdepan. Sementara 3.435-nya, 3.435 desanya itu berada di luar 3T. Dan ini yang kami bicarakan dengan operator, dengan Pak Dani dan kawan-kawan, bagaimana membangun
di luar 3T ini Baik. untuk bisa dikolaborasikan dengan operator.